Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawan Rusdi, NIM 20 2011 1957 dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Adapun nama dosen pengampu bimbingan konseling adalah Ibu Musdalifah Nihaya, SPCI MPD. Baik, yang pertama pengertian bimbingan konseling umum dan bimbingan konseling Islam. Bimbingan konseling adalah upaya dalam memberikan pelayanan bantuan kepada anak agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal. Tujuan bimbingan dan konseling agar anak dapat memilih, mempersiapkan diri, memegang tanggung jawab, dan mendapatkan hal yang berharga dari keputusan yang diambilnya. Adapun bimbingan konseling Islam adalah suatu proses pemberian bantuan secara terus-menerus dan sistematis terhadap individu atau sekelompok orang yang mengalami kesulitan lahir dan batin untuk dapat memahami dirinya dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ketentuan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua, profesional dalam bimbingan konseling. Profesional dalam bimbingan konseling itu adalah suatu pekerjaan yang dimana seseorang memiliki keahlian khusus dalam pelayanan konseling dan merupakan salah satu tenaga kependidikan yang bertugas menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling. Seseorang dapat dikatakan profesional jika sudah memiliki sertifikat dan lisensi dalam penyelenggaraan dalam konseling. Kompetensi akademik seorang konselor profesional terdiri atas yang pertama, mengenali secara mendalam konseli yang hendak dilayani. Kedua, menguasai teori konseli dan prosedural dalam bimbingan konseling. Ketiga, menyelenggarakan layanan ahli bimbingan dan konseli yang baik. Dan yang keempat, mengembangkan profesionalitas sebagai konselor secara berkelanjutan. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengembangkan kreativitas siswa. Yang pertama, menghargai pertanyaan dan khayalan tidak biasa siswa. Banyak bertanya adalah salah satu bentuk kreativitas siswa. Mereka akan mengkritisi segala sesuatu. Imajinasi yang sangat luar biasa terkadang membuat bapak atau ibu geleng-geleng kepala. Yang kedua, coba memanfaatkan visual. Biar bagaimanapun, melihat gambar atau warna akan jauh lebih menarik ketimbang hanya sekedar tulisan. Sering-sering menunjukkan berbagai lukisan, gambar atau foto, dan video inspirasi pada siswa. Kemudian bapak atau ibu bisa meminta siswa untuk membuat cerita terhadap apa yang mereka lihat. Yang ketiga, permainan kreatif. Kegiatan belajar mengajar dapat dibuat lebih bervariasi dengan mengaplikasikan permainan kreatif. Nah, permainan kreatif ini dapat dilakukan dengan mencoba hal yang disukai siswa. Misalnya bermain peran detektif, sambung kata, debat, dan bisa menggunakan media belajar seperti kertas origami, plastisi, puzzle, dan sebagainya. Yang ketiga, pasang karya siswa di kelas sebagai apresiasi terhadap hasil karya siswa. Siswa akan merasa dihargai dan terpacu untuk terus berkreasi. Dan yang terakhir, coba untuk membuat drama. Drama akan meningkatkan imajinasi siswa dengan saling bermain peran. Halo Kak, bagaimana kabarnya? Oh iya Kak, lagi agak pusing sekarang. Bagaimana perjalanannya ke sini? Tadi kesini tuh cukup macet Kak. Kamu sudah kuliah ya? Sudah semester berapa? Sudah semester 7 Kak. Oh, alhamdulillah. Oh, kelihatannya kakak lagi pusing. Bisa ceritakan kepada saya? Ya, soal itu Kak, saya agak bingung mulai dari mana. Oh iya, Anda bisa ceritakan masalahnya kepada saya tanpa takut untuk masalahnya tersebar kepada orang lain. Oh iya Kak, saat ini kan saya seorang aktivis di kampus. Lalu tugasnya juga itu banyak, sehingga tugasnya itu selalu dikerja saat H-1 Kak, karena sering mengulur waktu. Oh, kamu banyak mengikuti organisasi sehingga tugas-tugas kakak terbengkalai. Iya Kak, apalagi kan saya sekarang sudah semester 7. Juga tugasnya itu selalu kumpul terlambat. Jadi nilainya itu kurang. Apalagi nilai UTS dan UAS itu tidak bagus-bagus amat Kak. Jadinya banyak mata kuliah yang mengulang. Boleh tahu organisasi apa yang diikuti? Kalau saya itu Kak, seorang aktivis kegenderan
juga aktivis dakwah dan sering bantu-bantu maba kak. Oh, saya mengerti kadang kakak karena saya dulu juga seorang mahasiswa dan seorang aktivis. Jadi begini kak, saya hanya dapat memberikan beberapa solusi. Yang pertama, coba ceritakan ke teman-teman organisasi bahwa kakak keberatan dalam organisasi, sehingga tugas-tugas kakak bisa teratasi. Siapa tahu mereka dapat mengatasinya. Yang kedua, coba kakak menyusun ulang jadwal. Dan yang ketiga, ingat kakak kesini untuk kuliah agar cepat lulus, tidak membebani orang tua. Kuliah itu penting, namun organisasi itu perlu. Jadi, bagaimana kak? Oh iya kak, alhamdulillah saya sudah merasa agak lebih lega ini. Baiklah kak, kita bisa akhiri pertemuan ini karena saya juga ada perlu. Oh iya kak, terima kasih banyak kak. Oke.